Apa yang akan kalian pikirkan ketika mendengar kalimat keluarga? Sekumpulan orang yang saling menjaga? Sekumpulan orang yang saling mengasihi? Atau sekumpulan orang yang saling bagi-bagi kursi? Mungkin kalian tidak akan berpikir bahwa keluarga yang satu ini akan saling menghabisi. Film ini berjudul Human dan rilis di tahun 2024. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. He went on to add that starting tomorrow, all international borders will their emergency summit in Athens. While we every day bear witness to the Diceritakan dunia sedang mengalami krisis ekologi. Ketidakseimbangan antara manusia dan alam yang sudah sangat mengkhawatirkan membuat pemerintah memunculkan program yang sangat ekstrim, yaitu pengurangan populasi manusia sebanyak 20%. Tentu saja, program ini mendapat banyak pro kontra dari masyarakat. Terlihat di suatu pagi yang cerah, sebuah mobil Dogs, sebuah perusahaan yang beraliansi dengan pemerintahan, sedang mengambil seonggok mayat yang ikut dalam program pengurangan populasi manusia. Sebagai benefitnya, maka keluarga si mayat akan mendapat santunan dari pemerintah yang jumlahnya cukup besar. Seorang mantan jurnalis dan seorang bapak dengan 4 anaknya bernama York menonton sebuah acara yang dimana salah satu anaknya menjadi pembicara. Dan sang anak pun berada di pihak pemerintah dengan mendukung program tersebut. Saat itu York dan istri barunya yang bernama Dawn sedang mempersiapkan sebuah mabar makan bareng untuk seluruh keluarga yang jarang sekali mereka bisa kumpul bersama. Namun terlihat Dawn cukup gelisah menghadapi acara makan bersama tersebut. Sementara itu, seorang anaknya yang lain pun sedang menjadi perbincangan publik karena kasus yang dia alami. Anak pertama pun datang, dia bernama Jared, seorang antropolog yang baru saja kita lihat di wawancara TV tadi. Seseorang yang mendukung program pemerintah yang bahkan dia tidak mau menjadi bagian dari program tersebut. Disusul dengan Rachel, anaknya yang sedang terjerat kasus seperti yang kita lihat di TV tadi. Namun tanpa disangka, Rachel membawa anaknya yang bernama Mia. Itu membuat York agak menyayangkan kehadiran Mia yang seharusnya tidak berada di rumah itu. Loh, emangnya kenapa? Kita akan tahu sesaat lagi. Seorang anak lainnya bernama Noah ketakutan untuk pulang ke rumah walaupun dia mendapat undangan. Karena masa lalunya yang seorang pecandu narkoboy dan juga masalah yang telah dia perbuat. Tak ada seorang pun yang bisa membuatnya tenang dan nyaman selain kekasihnya yang bernama Grace. Noah pun memilih Gaskuy balik ke rumah daripada harus berkumpul dengan keluarganya. Namun Noah malah berpapasan dengan saudaranya yang sangat berambisi menjadi seorang artis. Dan dia bernama Ashley. Karena dibujuk oleh Ashley, Noah pun dengan terpaksa akhirnya mau datang ke rumah tersebut. Tanpa sengaja Ashley melihat chattingan Noah dengan Grace, yang akhirnya Ashley tahu kalau ternyata Grace dulunya juga seorang pecandu seperti Noah. Dan di kesempatan ini Noah berencana untuk memperkenalkan Grace pada keluarganya. Mereka semua pun akhirnya berkumpul bersama dan dimulailah mabar pada hari itu. Semua hidangan yang disajikan Dawn terlihat sangat enak karena ternyata Dawn dulunya adalah seorang pemilik restoran. Selesainya makan bersama, York pun mulai memberitahu apa tujuannya dia mengundang semua anak-anaknya. Dan ternyata York dan Dawn telah memutuskan untuk mendaftar program pemerintah. Yang itu berarti York telah mengikhlaskan nyawanya untuk dijemput malaikat Israel. Itulah alasan kenapa Mia tidak seharusnya berada di sana. Pernyataan ini pun membuat anak-anaknya terkejut. Jared pun menanyakan apa alasan sang bapak mendaftar program ini. Padahal Bapak York tidak pernah kekurangan uang. Biar apa coba ikut-ikutan hal seperti ini? York pun menjelaskan setelah puluhan tahun dia menjadi jurnalis dan meliput segala bencana dan krisis ekologi yang terjadi di berbagai wilayah, York mulai menyadari bahwa program pemerintah pengurangan populasi 20% penduduk harus dilakukan. Dan dia mau jadi bagian dari program itu. Karena York sadar dia mempunyai banyak anak. Dan tidak mau anak-anaknya harus ambil bagian dalam program ini. Namun Jared yang sebagai orang dalam pemerintahan
memberitahu bahwa pemerintah tidak diperbolehkan membawa semua anggota keluarga yang mempunyai banyak anak. Kalaupun iya, palingan hanya satu orang di setiap keluarga. Dan pada faktanya, peraturan-peraturan dan program-program yang diterapkan oleh pemerintah tidak ditunjukkan untuk orang-orang seperti keluarga York. Keluarga yang sudah punya nama dan reputasi di kalangan masyarakat. Namun Dawn menjelaskan alasannya mendaftar program ini karena mereka adalah public figure. Jadi akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk mengikuti jejak mereka. Noah yang mentalnya belum sembuh secara penuh, dia pun sempat tantrum mendengar keputusan itu. Sementara itu siaran TV terus saja menyiarkan orang-orang yang mendaftar pada program tersebut dan seolah-olah mereka menjadi pahlawan bagi keluarganya. Karena santunan dari pemerintah yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga lainnya yang masih hidup. Perdebatan pun berlanjut dan sedikit demi sedikit informasi tersembunyi dari program ini pun mulai terungkap. Yang dimana program ini ternyata diprioritaskan untuk para imigran gelap. Dan pemerintah juga telah memalsukan jumlah pendaftar yang ada. Akhirnya York mengetahui kalau Noah mempunyai pacar baru yang dulunya seorang pecandu juga. Noah pun menjelaskan bahwa karena Grace, Noah jadi lebih baik. Noah mendapat pekerjaan, dan Noah juga mulai bermain piano lagi seperti hobinya saat masih kecil dulu. Karena hal ini, York pun cukup senang melihat Noah yang mulai membaik. Sementara itu, postingan-postingan yang bersangkutan dengan program pemerintah yang bertebaran di sosial media mendapatkan pemblokiran secara massal. Tiba-tiba saja Dawn meninggalkan selembar surat mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Ya, Dawn kabur. Padahal dia sudah mendaftar dengan York. Sesaat setelah itu datanglah petugas dari Dogs yang bernama Bob. Yang tentu saja dia berniat membawa mayat dari York dan Dawn. Mengingat Dawn yang tidak ada di rumah, York pun meminta kelonggaran waktu untuk menunggu Dawn pulang. Yang sebenarnya York tahu bahwa Dawn tidak akan pernah kembali. Mendengar hal itu, Bob pun mengajak York untuk berbicara empat mata tentang dokumen pembatalan yang mungkin saja York berminat untuk menandatanganinya. Namun entah apa yang tertulis di dokumen itu, York merasa sangat marah setelah membacanya. What is this? I'm not signing this. Tibalah waktu di mana York akan diakhiri hidupnya, diiringi lantunan piano yang dimainkan oleh Noah. York pun menyampaikan pesan bahwa harta warisan akan dibagi secara merata ke setiap anak-anaknya. Dan jadilah baik ke sesama keluarga dan salinglah kalian mendukung satu sama lain. Akhirnya, York pun disuntik mati dan tamatlah riwayat hidup York. Apakah semuanya telah selesai? Oh, tentu saja belum. Yang bener aja, rugi dong. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Bob. Bob datang untuk menjemput 2 mayat, dan dia pun harus pulang membawa 2 mayat. Itu berarti salah satu dari mereka harus mau untuk menggantikan posisi Dawn, terkecuali untuk Mia yang masih di bawah umur. Keadaan diperparah ketika Bob memberitahu bahwa saluran internet di rumah itu telah diputus. Sehingga mereka tidak perlu repot-repot mencari bantuan di luar. Cukup selesaikan permasalahan keluarga mereka sendiri di rumah mereka sendiri. Dan di sini Bob menjelaskan bahwa York tidak menandatangani dokumen pembatalan karena konsekuensinya adalah seluruh anggota keluarga yang hidup akan dibekukan rekening banknya lalu akan mendekam di penjara selama sisa hidupnya. Dan itu menjadi alasan York tetap melanjutkan program ini. Dengan keadaan seperti ini, Jared pun coba bernegosiasi dengan Bob agar sadar bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Lagi pula, Jared juga punya kenalan orang dalam di pemerintahan. Jadi Jared sangat berharap agar keluarganya dibebaskan. Namun Bob tidak tertarik dengan ocehan Jared. Dan Bob tetap pada pendiriannya. Bob pun menyuruh mereka berempat untuk pergi ke ruangan terpisah dibekali dengan dokumen tentang informasi riwayat pribadi keburukan seluruh anggota keluarga. Bob mengatakan bahwa selingkuhan Jared telah berselingkuh dengan banyak pria dan seringkali melakukan esek-esek berhadiah setiap minggunya dan lain sebagainya. Sementara untuk Rachel, dia mengungkapkan keburukannya sendiri. Seperti Mia yang dibully teman-temannya karena Rachel yang akan dipecat karena kasus perampokan bank dan lain sebagainya. Rachel pun mengatakan, tinjuku tidak mungkin meleset.
Akhirnya Bob pun meninggalkan mereka agar bisa menentukan sendiri siapa yang akan menggantikan posisi Dawn. Dan kalaupun mereka tidak bisa menentukan, maka Bob lah yang akan menentukannya. Secara tidak langsung Bob telah membiarkan keluarga York agar saling menikam satu sama lain. Karena pasti setiap orang di dalam rumah itu menginginkan kehidupan dan pada akhirnya akan mengorbankan satu anggota keluarga sebagai penumbalan untuk keselamatan keluarga lainnya. Ashley melihat riwayat transfer kepada seseorang yang jumlahnya cukup besar di komputer milik Bapak York. Situasi seperti ini membuat semua orang sangat stres berat, hingga akhirnya niat jahat kakak beradik ini pun mulai muncul. Jared dengan entengnya memilih Noah agar dikorbankan dalam keluarga mereka, mengingat Noah yang seorang anak angkat mendapat privilege layaknya anak kandung. Namun pada akhirnya Noah menyia-nyiakan dengan terjerumus di lubang narkotika. Apalagi Noah pernah terlibat kecelakaan hingga seseorang harus merenggang nyawa. Namun Ashley malah membela Noah dan lebih memilih Jared untuk dikorbankan. Noah pun coba menyadarkan saudara-saudaranya agar mereka terus bersatu dan saling mendukung. Namun itu bukanlah suatu solusi ketika keputusan mengambil nyawa salah satu dari mereka harus terjadi. Lampu teras pun berkedip pertanda Bob harus mendatangi mereka. Namun ternyata belum diputuskan siapa yang akan dipilih. Bob pun menawarkan pemilihan dengan 4 batang sedotan yang akan jadi penentu masa depan mereka. Tentu saja tidak ada yang mau dengan kekonyolan pemilihan sedotan itu. Rachel pun bertanya apakah bisa prosedur penggantian Dawn diganti dengan seonggok mayat. Bob merasa itu boleh-boleh saja, walaupun Bob sebenarnya lebih menyukai menggunakan prosedur. Dari sini sebenarnya sudah terlihat jelas apa maksud dan tujuan dari pertanyaan Rachel. Rachel akan membunuh satu dari ketiga saudaranya untuk diberikan kepada Bob, tanpa harus melewati prosedur. Dan ya, benar saja, secara tiba-tiba Rachel langsung menyerang Noah dengan sebuah pisau. Ashley sebenarnya berpihak pada Noah, namun setelah dihasut oleh Rachel tentang harta warisan dan impiannya menjadi seorang artis, Ashley pun akhirnya memihak Rachel. Apalagi setelah Ashley sadar bahwa Bapak York telah mentransfer uang sebesar $3 juta untuk keluarga korban yang tewas gara-gara kecelakaan yang melibatkan Noah. Dan Ashley menganggap Noah tidak pantas untuk mendapat warisan lagi. Dan disinilah wujud asli sebuah keluarga yang tidak sehat. Mereka coba membunuh keluarganya sendiri demi keselamatan masing-masing ketimbang mencari jalan keluar agar mendapatkan keselamatan bersama. Sementara itu Bob yang seorang perfeksionis terlihat sedang menyambung kartu-kartu yang dipotong oleh Mia menggunakan staples. Dan sesaat setelah itu Bob mendapat telepon bahwa Dawn telah ditemukan. Namun, apa yang dilakukan Bob? Yap, Bob malah menyuruh anak buahnya agar membawa Dawn ke kantor pusat, bukannya pulang ke rumah. Itu berarti Bob membiarkan keluarga York untuk saling membunuh di rumah itu. Balik lagi dengan Noah yang dipenuhi dengan luka, punggung yang tertancap pisau serta gigi yang harus copot karena pergelutan tadi. Dalam keadaan gelisah galau merana, hanya Grace yang bisa menenangkan Noah. Noah pun mengirim pesan kepada Grace dan melemparkan HP-nya keluar rumah agar mendapatkan sinyal. Dan ya, benar saja, pesan Noah pun akhirnya terkirim. Sementara itu Mia sudah tidak sabar ingin menemui keluarganya, karena batas waktu yang ditentukan sudah habis. Namun Mia gagal keluar dari sana. Noah pun sadar pertahanan terbaik adalah menyerang. Noah pun keluar ruangan dengan sebuah balok dan juga sebuah garpu di tangannya. Tidak lupa Noah memberi pertahanan di tubuhnya dengan memasukkan penampan di dadanya. Noah pun menyusuri setiap ruangan dengan mengikuti jejak darah yang berceceran. Hingga akhirnya Noah pun menemukan Ashley yang sedang bersembunyi. Di sini Ashley meminta maaf karena telah mengkhianati Noah, karena rasa takut yang Ashley miliki. Noah pun dengan lapang dada menerima permintaan maaf Ashley. Noah pun berencana mencari Jared dan Rachel untuk mengakhiri ini semua. Namun di tengah jalan, Ashley mengalihkan fokus Noah dengan membahas foto masa lalu mereka yang terlihat sangat bahagia. Dan tiba-tiba, sebuah benda tajam menancap di tangannya. Itu adalah Rachel dan disusul oleh Jared
Dan di sini betapa kocaknya si Ashley ini. Bukannya menolong Noah, dia malah lari terbirit-birit meninggalkan Noah. Walaupun Noah sendirian, Noah berhasil melumpuhkan Rachel setelah garpu miliknya menancap di leher Rachel. Begitu juga dengan Jared. Karena terlalu banyak omong, Noah pun berhasil menggetok cacing besar Alaska milik Jared hingga Jared berasa seperti sedang di surga. Dan di sini kalian benar-benar merasa jengkel pada Ashley karena untuk kesekian kalinya Ashley malah mengkhianati Noah. Sementara itu Bob mulai emosi menghadapi Mia yang nampak acuh tak acuh dengan penjelasan program pemerintah yang sedang berlangsung. Bob pun mulai bercerita tentang istrinya yang punya penyakit Parkinson. Akhirnya memilih mendaftar program tersebut dan mendapatkan uang dari kematiannya, ketimbang harus mati dengan sia-sia. Namun kalau kita lihat si Bob ini yang gak punya hati, kayaknya sih disuruh daftar sama si Bob sih. Balik lagi sama Noah yang nampaknya akan segera diakhiri kehidupannya secara paksa oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun sesaat sebelum itu, ternyata Grace datang ke rumah setelah membaca pesan yang dikirimkan oleh Noah. Semua orang pun melihat Grace yang sedang merekam kondisi di sana yang terlihat tidak baik-baik saja. Grace pun coba lari untuk mencari pertolongan, namun tiba-tiba Grace harus tewas seketika setelah anak buah Bob menembaknya. Bob pun memberi waktu Rachel, Jared, dan Ashley 15 menit untuk menentukan mayat siapa yang akan dibawa Bob bersamanya. Namun ternyata pada saat itu Noah sudah sadar dan bersembunyi. Noah pun mematikan aliran listrik hingga membuat suasana semakin mencekam. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka pun menemukan Noah dengan kondisi full armor dan senjatanya sudah full attachment. Kali ini giliran Noah melakukan counter attack pada keluarganya sendiri. Noah menusuk Ashley di perut dan juga menusuk Rachel di wajahnya. Noah coba mencekik Ashley, Rachel pun akhirnya mengakui dirinya dingin dan kejam, serta Rachel juga egois. Jadi Rachel menawarkan dirinya untuk dikorbankan. Namun Jared juga ikut-ikutan karena dia merasa kakak tertua, kakak yang buruk dan juga suami yang buruk. Jadi Jared rela mengorbankan dirinya. Mendengar hal itu membuat Noah malah memilih sikap yang lebih bijaksana. Noah tidak mau ada yang dikorbankan, karena setiap orang punya pilihan untuk hidup. Mereka pun coba mengurangi pendarahan di perut Ashley dengan menempelkan sendok panas untuk menutupi luka di perut Ashley. Ashley yang sudah tidak kuat akhirnya tak sadarkan diri. Bob pun akhirnya masuk ke rumah dan melihat tubuh Ashley yang tergeletak. Namun ternyata ini hanyalah tipuan belaka, karena saat Bob lengah, Ashley langsung menyerang anak buah Bob dan secara serentak mereka pun langsung mengeluarkan senjata untuk menyandera Bob. Anak buah lainnya pun masuk, namun melihat Bob yang dalam ancaman, akhirnya mereka pun tunduk juga. Bob pun dibaringkan di ranjang hidup mati. Bob melihat songgok mayat tertutup kain dan dia mengira itu adalah Ashley. Bob memberitahu bahwa keluarga Jared, Rachel, dan Noah akan dipenjara karena telah membunuh Ashley. Sedangkan Mia dan anaknya Jared akan diambil pemerintah, yang pasti kondisinya akan memprihatinkan. Bob pun mulai bernegosiasi. Dia menawarkan membawa mayat Ashley pergi dari... Bob pun mulai bernegosiasi dengan membawa mayat Ashley pergi, dan segala permasalahan akan otomatis selesai. Tapi ternyata itu bukanlah mayat dari Ashley, melainkan anak buahnya Bob yang sebelumnya menembak mati Grace. Dia tewas setelah usaha prosedur yang dijalankan Jared, Rachel, dan Noah. Akhirnya Noah memutuskan untuk membunuh Bob juga. Sekalian aja kali ya. Namun Bob lagi-lagi coba bernegosiasi dengan memberitahu keadaan Dawn yang sebenarnya telah ditemukan. Karena sudah terlalu marah merasa dipermainkan, Noah pun berniat melakukan prosedur dan menyuntikkan cairan ke tubuh Bob. Tapi ternyata terlihat Noah yang sedang melakukan konser pianonya dan ditonton oleh Rachel dan Mia, Jared dan anaknya, dan juga Dawn yang masih bisa tersenyum melihat Noah. Dan di ending film terlihat Bob yang sangat ikhlas ya. Ikhlas banget itu mukanya. Memuji prosedur yang dilakukan kepada Grace dan Ashley adalah prosedur dengan proses terbaik. Ending yang sangat prosedur sekali ya dek ya. Jared, Rachel, Noah yang akhirnya menerima tawaran damai dari Bob
serta Grace dan Ashley yang terdaftar di program pemerintahan yang tentu saja settingan yang dilakukan oleh Bob. Aduh, nggak ngerti lagi ya dek ya. Keluarga macam apa ini? Kira-kira bagaimana menurut kalian?